Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Najwa. nama saya Septiani. Di sini kami akan membahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Ada apa aja sih pembahasannya? Yang pertama, arti penting flora dan fauna. Yang kedua adalah kerusakan flora dan fauna di Indonesia. Penasaran gimana aja sih materinya? Yuk, kita kemon. Flora dan fauna adalah seluruh kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu habitat, daerah, atau strata geologi. Sementara, flora dan fauna endemik adalah jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah tertentu saja. Arti penting flora dan fauna. Yang pertama, flora dan fauna sebagai sumber makanan. Dalam tumbuhan seperti jagung, gandum, dan sayuran memberikan karbohidrat, serat, dan vitamin. Dalam hewan seperti sapi, ayam, dan ikan memberikan protein dan lemak yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, flora dan fauna sebagai sumber dan penopang bagi kesehatan, seperti tumbuhan sebagai sumber makanan yang sehat, hewan sebagai sumber protein, tumbuhan dan hewan sebagai obat-obatan alami, tumbuhan dan hewan sebagai penopang lingkungan yang sehat. Yang ketiga, flora dan fauna sebagai sumber daya ekonomi. 1. Menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, contohnya seperti tambak, kali, atau laut yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan. 2. Menjadi penentu tingkat perekonomian negara. 3. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor wisata, contohnya seperti ekosistem hutan bakau, terumbu karang, sabana, dan lain sebagainya yang saat ini dijadikan sebagai tempat wisata. Yang keempat, flora dan fauna sebagai penyeimbang ekosistem, di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Indonesia adalah negara yang kaya akan flora dan fauna. Flora dan fauna tersebut memiliki banyak manfaat bagi kita. Namun, di samping banyaknya manfaat yang diberikan oleh flora dan fauna, mereka juga memiliki populasi yang kian menurun tiap tahunnya. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang mengalami kepunahan. Mau tahu apa sebab dan akibatnya? Mari kita bahas. Penyebab yang pertama adalah adanya eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi berlebihan merujuk pada pengambilan flora dan fauna secara berlebihan dengan kapasitas yang melebihi alam yang memproduksinya. Contohnya, yang pertama adalah adanya penangkapan ikan secara besar-besaran, pemburuan liar, serta penebangan hutan. Tentunya, aktivitas tersebut akan sangat merugikan lingkungan, salah satunya adalah akan merusak ekosistem. Solusi yang dapat dilakukan, yang pertama adalah menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk mengambil flora dan fauna yang teratur. Yang kedua adalah pengawasan dan regulasi dari pemerintah untuk mengawasi tempat tersebut. Yang kedua ada kepunahan flora dan fauna. Kepunahan flora dan fauna dapat terjadi karena kematian alami atau dibunuh oleh manusia sehingga tidak ada spesies itu lagi di alam. Itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua perburuan liar, dan yang ketiga adalah kerusakan habitat. Kepunahan flora dan fauna tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, di antaranya putusnya rantai makanan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.